Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imani Nuril Hakiki dengan NIM belakang 043 dari kelas 23A. Tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan tugas kewirausahaan mengenai BMC saya yang berjudul Tour atau Tiongkok Fun Adventure. Baik, sebelum masuk ke BMC, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu produk yang akan saya usung. Di sini saya berfokus di bidang pendidikan sebagai upaya nyata bidang yang saya pelajari yaitu bahasa Mandarin. Saya membuat produk bernama Tour, singkatan dari Tiongkok Fun Adventure, sebuah metode belajar bahasa Mandarin lewat permainan. Tour terinspirasi dari permainan monopoli yang dimodifikasi dengan mengubah tatanan permainan, di mana pemain melewati tiap tantangan yang tantangannya ada disisipkan belajar bahasa Mandarin seputar bab traveling. Setiap tantangan berbasis pertanyaan telah ditulis pada kartu yang tersimpan di dalam kotak bank. Pemain akan melewati tantangan sesuai kocokan dadu yang didapat. Tantangan berupa ubah bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin, tebak bahasa Indonesia dari Hanse, menyanyi bahasa Mandarin, dan pengetahuan umum mengenai kota maupun negara Tiongkok sendiri. Saya juga menyisipkan truth order, bom, dan bonus. Pemain yang berhasil menjawab tantangan mendapatkan uang permainan yang kemudian bisa digunakan untuk membeli provinsi pada peta sesuai harga yang ditentukan. Nah, yang mendudukan provinsi yang paling banyak di daerah sini, tengah-tengah dari peta, dialah yang akan menang. Kurang lebih seperti itu laushe gambaran dari produk tour saya. Selanjutnya, ini adalah bank card-nya. Lalu ini kartu-kartu yang ada di bank card yang berisi setiap pertanyaan dan tantangan. Ada juga pion permainan, dadu, figur, dan uang permainan. Selanjutnya kita langsung masuk ke BMC dari tour. Ada key partner. Key partner yang pertama yakni pemasok bahan. Bahan baku dari tour misalnya kertas, akrilik, lalu juga bimbel Mandarin. Karena produk ini mendukung pembelajaran dengan permainan sehingga meningkatkan kualitas bimbel menjadi bimbel yang interaktif dengan pembelajaran yang bervariasi. Lalu ada sekolah dan lembaga pendidikan misalnya SMP, SMA, ataupun universitas yang ada mapel dan matkul Mandarinnya. Mungkin nanti akan diadakan semacam seminar dan sosialisasi yang disisipkan penjualan tour. Lalu ada influencer Mandarin. Yang saya tambahkan di sini ada Jen Wandra. Beliau adalah influencer yang sering menggaungkan tentang bahasa Mandarin. Biasanya kontennya sharing-sharing tentang Tiongkok dan dilakukan endorsement kepada influencer tersebut. Juga kepada akun bimbel online dilakukan endorse juga yang mempunyai followers banyak dan aktif. Lalu kita akan berpartner pada mitra pengiriman seperti JNE dan JNT juga karena produk kita akan di online shopkan. Selanjutnya ada key activities berupa perancangan produk, mengkonsep dan mendesain dengan matang bersama tim. Lalu ada pengembangan, percetakan, lalu pengemasan sesuai packaging Cina yang sudah dirancang sedemikian rupa. Ada juga pemasaran, pengiriman, dan dukungan pelanggan. Selanjutnya ada key research. Key research kami maksudnya sumber daya yang kita miliki, ada materi pembelajaran, tentunya belajar bahasa Mandarin dengan permainan yang menyenangkan, ada tim terampil sesuai bidang, ada lulusan bahasa Mandarin, ada marketing, dan tim desain yang akan menunjang pembuatan produk kami. Ada juga lisensi atau copyright untuk menghindari plagiasi karena kami rasa kami masih yang pertama menjejakkan diri sebagai permainan bahasa asing di pasaran ya. Lalu juga mesin produksi dan peralatan, misalnya mesin printer kertas dan akrilik. Lalu value dari kami atau nilai plusnya, pembeli atau pelanggan akan cepat hafal kosakata bahasa Mandarin karena belajar sambil bermain. Lalu seru dan menyenangkan. Juga bermain sambil belajar bersama. Nah, ini karena dimainkan bersama-sama, belinya pun bisa patungan sehingga lebih murah dan masih aman di kantong belajar. Lalu juga dapat menambah pengetahuan seputar Tiongkok tentang apa saja sih yang khas dari daerah provinsi di Tiongkok, misalnya makanannya dan semacamnya. Maka tanpa disadari, kemampuan bahasa Mandarin akan meningkat secara perlahan walau hanya bertambah di konteks traveling saja. Selanjutnya, customer relationship kami yaitu diskon untuk pembelian grosir, misalnya kelipatan 25 pieces dan 50
dan diskon di hari tertentu yang berhubungan dengan Tiongkok, misalnya tahun baru Imlek dan semacamnya. Kemudian juga ada layanan pelanggan WhatsApp. Bisa menghubungi pihak kami apabila ada yang ditanyakan seputar permainan atau saran, kritik, lalu umpan balik atau customer feedback. Nah, ini semacam tanggapan suka atau tidak suka dari pelanggan yang bisa diberi lewat website kami atau dari papan saran di email dan medsos kami. Kemudian promosi media sosial, kami akan mengaktifkan medsos kami seperti Instagram dengan memberikan konten menarik seputar Tiongkok agar pelanggan senang dan memantau pergerakan dari medsos kami. Dan terakhir ada merchandise agar tidak berpaling. Kita akan memberikan merchandise berupa gantungan kunci akrilik yang bertemakan Chinese, misalnya CEO dan karakter China. Lalu ada di sini channel. Nah, di sini channelnya adalah akun media sosial, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ada juga e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia. Kemudian event Tiongkok di mall atau universitas yang biasanya dibuka untuk umum. Nah, karena di situ target pasar kami sedang berkumpul. Lalu ada toko buku atau mainan edukasi, karena basicnya adalah permainan, jadi bisa dijual di toko buku atau mainan. Selanjutnya ada customer segmen kami, itu siapa saja sih? Yang pertama ada pelajar, SMP, SMA mungkin sekitaran umur 12 sampai 19 tahun, ada juga mahasiswa sekitaran umur 19 sampai 23 tahun, yang keduanya mendalami matkul atau mapel bahasa Mandarin di pembelajarannya. Ada juga guru Mandarin untuk menunjang metode pembelajaran siswanya ya. Ada juga orang tua dan anak, karena ini permainan jadi bisa dimainkan anak-anak yang dibimbing oleh orang tuanya. Kemudian keluarga Tionghoa untuk dimainkan bersama apabila ada acara kumpul-kumpul keluarga dan komunitas pecinta budaya Tiongkok. Lalu ada revenue stream atau pemasukan kami dari penghasilan penjualan yang telah dilakukan, kemudian ada pendapatan lisensi. Nah, lisensi yang sudah didaftarkan akan menerima pendapatan. Maka jika orang lain memproduksi produk tour, kita bisa dapat upah tanpa bekerja secara langsung. Kemudian akan menambah variasi bahasa apabila sudah berkembang, nanti kita mungkin akan menambah varian bahasa Jepang, bahasa Arab, dan sebagainya. Kemudian juga buka usaha percetakan atau merchandise, karena kami kan punya mesin tadi, mesin akrilik dan mesin printer. Kami akan menambah usaha dengan buka usaha semacam ini, juga penjualan buku cerita. Karena kami punya percetakan dan punya online shop, kita akan menambah selingan jualan yang lain di sela dari tur ini. Kemudian revenue struktur atau pengeluaran kami, cost struktur maksud saya, berasal dari biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, biaya perawatan mesin, dan biaya pemasaran dan iklan. Baik, Lasher, mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Maaf bilanya ada kesalahan ataupun ketidaksempurnaan dari yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.